apa yang menjadi latar belakang aksi demo tunggal Om Agus? Pulang ke rumah, itu keluarga marah-marah begitu, bilang, bikin malu keluarga, bikin begini keluarga, segala macam. Kami keluar-keluar tidak nyaman. Itu Om Agus pernah rasakan tidak? Saya tidak bakar mobil, saya pasti bakar kantornya. Selamat datang di Arista Podcast. Kali ini kami kedatangan bintang tamu kelahiran Americano dengan tinggi badan 165 cm, berusia 45 tahun, bergaya ortodoks, merupakan pria tangguh yang menggemparkan Tanah Ngada dan sekitarnya. 45 kali TKO Tower, 35 kali TKO Papan Reklame. Kita sambut Bapak Agus. Nanti di sini baru kita cari tahu nama lengkapnya seperti apa. Mari kita sambut. Please welcome. Oke. Mari bos. Silakan duduk. Selamat datang. Selamat sore. Sambil ngopi ya bang? Iya. Sambil ngopi, asik-asik. Asik. Sorry guys. Oke, main aja. Siap Cing. Cing, main kan? Oke teman-teman, tidak terlepas dari keberhasilan kami selama ini, saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk para support kami dari jenis laundry, lagi-lagi untuk bukan barbershop, freaking tato, dan rumpun bambu bejawa. And for you all Arista family. Oke Pak Iko. Enaknya panggil apa nih? Bung atau Om saja tidak apa-apa, Bung juga boleh. Oke, siap Bung saja ya. Iya. Mungkin Bung bisa memperkenalkan nama? Ya, nama asli saya Agustinus Woro. Agustinus Woro. Orang sering dipanggil Agus Tower semenjak saya melakukan aksi demo tunggal Panjat Tower awal tahun 2013. 2013. Ya, orang-orang mulai sering panggil saya Agus Tower sampai dengan hari ini. Begitu. Itu sesingkat perkenalan singkat dari Bung ya. Bung Asli Agus. saya dari Kampung Wisata Budaya Magilewa, Desa Inerie, Kecamatan Inerie, tempat bencana alam banjir bandang Marapedo tanggal 3 September 2021. Oh, ya. Emire bos ya? Ya, saya salah satu korban bencana alam. Oh, sempat menjadi korban juga? Iya. Longsor, banjir bandang di sana. Bung Agus. Ini kan Bung Agus Tower sudah. Boleh ya. Oke Bung, kami sedikit mau mencari tahu bagaimana latar belakang Bung Agus, mungkin pendidikan dan juga organisasi. Ya, pendidikan saya SD, SMP itu di Kampung Magilewa, Desa Inerie. Kemudian SMA saya SMA Negeri 1 Bejawa. SMA Negeri 1 Bejawa. Ya, kemudian saya sempat kuliah hukum di Unika Kupang, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 1 semester saja. Saya mengundurkan diri, bukan berarti Mengundurkan diri. bukan berarti saya putus kuliah, tidak, bukan berarti saya bodoh, tidak. Saya mengundurkan diri sebagai tanda protes. 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 Tentang apa? Ya. Mengundurkan diri karena protes. Tentang apa itu? Saya mengundurkan diri karena proses ini kan fakultas hukum. Iya. Saya kuliah itu dipaksa oleh kakak saya. Sebenarnya saya kan senang di ekonomi. Saya mau ingin jadi ekonom. Tapi kakak saya memaksa saya harus kuliah hukum. Jadi ketika saya semester 1 saya belajar ilmu hukum di situ. Ya. Saya boleh dikatakan saya kalah debat terbuka mahasiswa dengan dosen saya. Ketika saya kalah debat, saya langsung mengundurkan diri. Kalau dapat mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri. Dan saya mencari ilmu hukum secara otodidak. Sampai hari ini ya. Jadi saya mencari ilmu hukum secara otodidak. Kurang lebih sekitar 15 tahun saya dedikasikan diri saya untuk jadi pembantu rumah tangga. Di Kupang? Di Surabaya.
Jadi saya mendedikasikan diri saya untuk menjadi pembantu rumah tangga di beberapa bos. Jadi saya ingin tahu kehidupan rumah tangga mereka bagaimana, cara mereka kerja bagaimana, anak sekolahnya bagaimana, Kehidupan mereka sehari-hari. Ya, setelah itu saya juga di Jawa sana, di Jawa Timur khususnya itu, saya sampai hidup di desa-desa juga. Saya ingin tahu kehidupan orang Jawanya bagaimana. Saya di desa Trawas, Mojokerto itu saya lama di sana. Jadi saya mencari ilmu itu. Saya mau buktikan bahwa paman saya kan seorang hakim. Ya. Beliau hakim tinggi Semarang, hakim tinggi Palangkaraya. Saya belajar, sering diskusi dengan beliau. Beliau menyatakan bahwa hukum Indonesia ini sebenarnya yang orang bilang tumpul ke atas dan ke bawah itu benar. Siapa yang punya uang dia yang menang. Itu om saya sendiri yang bilang begitu. Jadi saya ingin tahu apa yang dikatakan om saya itu benar atau tidak. Ternyata itu bukan cuman dia bilang saya begitu, ternyata betul. Benar. Makanya ketika saya kalah debat dengan dosen saya itu betul itu. Maksudnya apa? Sehingga saya mengundurkan diri. Itu saya kalah debatnya, dosen saya bilang Indonesia belum merdeka. Waktu itu saya debat untuk teman-teman saya yang lain mungkin anggap biasa-biasa saja bahwa Indonesia belum. Tapi saya membantah mati-matian bahwa Indonesia sudah merdeka. Karena saya sudah dapat dari pelajaran dari SD, SMP, SMA, guru saya menjelaskan bahwa Indonesia sudah merdeka. Tapi dosen saya bilang belum merdeka. Wah, saya tantang. Tanda kutip. Dalam arti apa? Ternyata beliau ada dasarnya bahwa di pembukaan Undang-Undang 45 ayat kedua. Di situ ada bunyinya, kemudian dari itu sampailah kita pada pintu gerbang kemerdekaan. Bahwa Indonesia belum merdeka, baru sampai di pintu gerbang. Kemudian di sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Yang kita tekankan sini apa? Hikmat, kebijaksanaan permusyawaratan yang berhikmat. Yang berhikmat itu ya setelah saya baca di kitab Alkitab, kitab Taurat, Zabur, Injil, termasuk Al-Quran juga, yang punya hikmat itu hanya raja-raja, tokoh agama, alim ulama, kemudian guru-guru bangsa itu. Jadi yang itu hikmatnya itu. Jadi tidak bisa kita baru tamat dari SMA atau dari Unflor atau saya dari Unika, begitu tamat saya langsung mengajukan diri saya jadi anggota DPR atau jadi anggota MPR. Ya mereka itu harus yang berhikmat. Iya. Jadi buat saya kalau dia berdosen saya waktu itu, saya menganggap saya sudah tamat kuliah dari Unika Kupang, makanya saya tidak perlu kuliah lagi. Begini Om Agus, aku potong. Om Agus kan putus kuliah atau semester satu tuh? Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Itu secara sadar ya. Iya. Terus Om Agus pergi ke Surabaya. Iya. Kenapa harus jadi pembantu rumah tangga? Apakah Om Agus kesulitan ekonomi atau apa? Coba dijelaskan dulu. Saya kutipnya pembantu rumah tangga itu. Bukan saya kesulitan bekerja atau apa, tidak. Justru teman-teman saya banyak mengajak saya untuk kerja di pabrik, di toko, di supermarket. Saya tidak mau. Saya mau mempelajari situasi yang seperti yang dikatakan oleh paman saya yang hakim itu, kemudian ada teman-teman saya yang peduli dengan bangsa ini juga, mereka juga begitu. Jadi saya masuk ke sana memang tujuan saya hanya untuk mau memperdalam itu saja, perjuangan saya untuk mewujudkan impian-impian besar ini. Gitu. Unik juga ya Om Agus. Iya. Maksudnya Agus pembantu rumah tangga dipilih untuk menjadi itu pekerjaan itu.
Iya. Berarti bukan IRT, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya ini. Pernah Bos. tergabung? Oh ya. Sebelum itu, bos, kita minum dulu. Awas Oh, dingin. iya, 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 iya. Kalau masuk kan nanti wow. Tidak. Kecil. Santai saja, santai. Nanti pasti akan terungkap semua. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini pernah bergabung di PMKRI? Eh, PMKRI, ya. PM KRI karena waktu saya cuma 1 semester di Unika Kupang, ya sempat saya masuk ke sana. Waktunya boleh dikatakan ya perkenalan, kita setir sempat melakukan aksi-aksi demo waktu itu. Belum sempat. Belum sempat. Cuman waktu itu akhirnya, tapi seperti mereka punya doktrin-doktrinnya itu kita sudah Ditangkap. tangkap. Tujuannya itu sampai hari ini saya selalu berhubungan dengan PMKRI. Di ND saya selalu, di Maumere PMKRI juga. Ikut Dari bergabung. Iya. kayak penggerak begitu ya. Iya, jadi Senior. ah, Om Agus ini senior. Apa yang menjadi latar belakang aksi demo tunggal Om Agus? kalau saya sehingga saya bisa sampai melakukan aksi-aksi demo gila. Orang bilang demo sampai saya bilang orang ini gila apa. Saya peduli itu. Kenapa begitu? Saya peduli dengan khususnya peredaran narkoba. Terus Obat-obat terlarang, termasuk makanan, minuman yang dijual bebas, yang sangat ilegal lah. Ilegal. yang ilegal, yang boleh dikatakan itu sistemnya sudah masuk genosida, pemusnahan orang secara perlahan-lahan, secara sistematis. Ini Diatur lah begitu. iya, jadi saya di Unika itu saya sampai begitu karena saya baca buletin terdorong baca buletin pernyataan Paus Yohanes Paulus kedua tahun 82 kepada suku aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika. Beliau memperingatkan dua suku itu tentang bahaya narkoba, obat-obat terlarang maupun bahan makanan, minuman berkimia yang bisa memusnahkan itu bangsa itu. Jadi saya membayangkan suku aborigin dan suku Indian itu Indonesia sekarang ini. Jadi Indonesia sekarang ini jangan main-main. Hati-hati kita. Jadi bisa mungkin tidak sampai 100 tahun ke depan pernyataan Paus Yohanes kedua itu terjawab nanti. Karena kita sekarang makanan minuman ini yang dari luar ini begitu derasnya masuk ke Indonesia, supermarket, toko, kios, Segala macam. Bahkan pakaian juga diimpor dari. Iya, jadi narkoba sekarang dia sudah bukan seperti sabu atau apa, bukan barang terlarang. jadi dia sudah menyusup ke makanan-makanan itu, ke makanan-makanan kecil anak-anak, permen, minuman. Itu juga tahun 2021 waktu bencana alam di Malapedo itu Kenkonokai, perusahaan bidang kesehatan multi internasional Jepang pernah kunjung sosial di bencana Malapedo itu. Mereka tuh memperingatkan yang sama. Kampung Magilewa, Kampung Batu, Kampung Jaya, Kampung Leke layak untuk menjadi kampung wisata yang negatif, udara segar, bertaraf internasional. Magilewa itu. Tapi harus dengan syarat harus kembali ke asli. Makanan harus asli, rumah adat harus asli. Jangan sampai ada bahan minuman yang berkimia yang dapat merusak kesehatan masyarakat, bahkan
bisa memperpendek umur manusia. Itu Ken Konokai dari Jepang loh. Oh ya, Om Agus. Jadi itu sudah menjadi landasan Om Agus untuk melakukan Iya. aksi tersebut ya, Om Agus. Iya. Oktober. Ini sejak kapan aksi tunggal itu dilakukan dan di mana? Yang naik Oktober itu? Aksi demo tunggal ini sebenarnya itu saya terus terang, saya beraninya itu sebenarnya dari SMA kelas 1. Sudah pernah naik? Tidak, dari SMA kelas 1 saya pernah membuat guru fisika saya itu menangis terseduh-seduh. Dalam satu SMA negeri 1 itu Bejawa ini kan 600 orang kami. Jadi 600 orang saya membuat demo waktu itu kayaknya kurang tertantang. Jadi saya buat demo dalam kelas. Dalam kelas? Dalam kelas yang jumlahnya 50 orang. Saya buat surat kaleng itu untuk kritik guru fisika dan kena menerapkan sistem cara belajar siswa aktif itu kena serta-merta tanpa ada kompromi itu. Saya buat surat kaleng. Dan kepala sekolah, guru-guru, interogasi tidak bisa menemukan dalam satu kelas 50 orang itu. Datangkan Polres Ngada juga tidak bisa. Untuk mencari Om Agus ini? Untuk mencari saya tidak bisa ketemu. Terus kalau Om Agus mulai pertama kali naik Oktober tahun naik Oktober itu sebenarnya itu 2013. 2013 itu awal Januari, tanggal 1 Januari kalau tidak salah. Januari. Di mana? Januari di Senen, Jakarta Pusat. Jakarta ya? Iya. Senen. Tapi sebenarnya itu sebuah pilihan. Karena 2 tahun sebelumnya, tahun 2011, 2012, saya demo heroik. Demo heroik. Demo heroik itu saya demo tunggal. Saya bakar mobil di istana. Bakar mobil di Istana Negara. Istana Negara atau? Istana Negara. Saya bakar mobil Istana Negara. Dalam hari yang sama juga, saya bakar waktu itu sekitar jam 2 siang, jam 1, jam 2 siang. Kemudian dalam hari yang sama, saya naik ojek, saya bakar lagi mobil di Mabes Polri, lapangan Mabes Polri. Tahun 2011, bulan Juni kalau salah itu. Akhirnya saya ditangkap oleh Polsek Gambir waktu itu. Kemudian saya diproses, kemudian saya diancam dengan pasal teroris, pasal 187, membahayakan keamanan negara dan presiden. Saya diancam 12 tahun. Tapi karena alasan saya cukup kuat, karena saya bakar mobil itu ada alasan itu. Alasan apa? Saya hanya tuntut sebenarnya hal sepele. Saya hanya menuntut supaya rumah mewah yang berdiri di atas sungai di kota Surabaya, di Jalan Turojo dan di Jalan Unsurapati, rumah-rumah itu saya minta dibongkar. Karena setahu saya yang ada di sungai itu hanya jembatan. Kok bisa ada rumah mewah? Jadi saya berusaha bagaimana caranya supaya rumah itu dibongkar. Akhirnya mau tidak mau, karena saya sudah mengadu sana sini buntu semua, akhirnya saya bakar mobil itu. Om Agus bakar itu Om Agus foto atau orang foto itu? Ya orang punya otot lah ya. Pasti polisi punya otot, pasti itu karyawan presiden punya otot. Waktu itu presiden SBY. Oh iya, Om Agus legal ya. Orang beli setengah mati, Om Agus bakar ya. Saya jengkel itu. Kemudian keluar dari penjara ya, dari penjara 10 bulan penjara itu, keluar dari luar. Saya masuk lagi istana. Saya mau mencoba lagi bakar itu pos jaga istana itu. Masih berani lah Om Agus nih. Saya jengkel tuh. Ini negara punya kamu sembarang kamu. Saya ditangkap lagi. Akhirnya saya dihukum lagi 6 bulan. Itu saya dibela sama hakim loh. Hakim bela saya.
hakim bilang sebenarnya kan kalau menurut hukum, karena hukum pertama kan 10 bulan. Ya. Nah, kalau tangkap lagi hal yang sama dia mesti 1 tahun. Harus 1 tahun. Tapi karena hakim bilang, Anda ini kemarin kan demo tuh, ya, siapa saya bendemo nih. Terus kenapa polisi ini masukkan lagi? Ya katanya ini saya ini bikin rusuh ini. Tidak bisa, Anda demo tuntutan Anda harus dipenuhi sama polisi ini. Akhirnya sama hakim saya dipotong. Sudah kamu 6 bulan saja. Nanti kamu demo, kamu bebas, kamu langsung pulang ke kampung ya. Jangan tinggal di Jakarta, kalau tidak kamu ditangkap lagi sama polisi. Baik teman-teman, jangan ditiru, ingat jangan ditiru. Kalau itu kau foto, kau bakar sudah, tidak apa. Dia kau tambah kau foto. Orang demo. Latar belakang saya sehingga saya bisa senekat itu karena saya melihat itu khususnya saya terinspirasi dengan pernyataan Paus Yohanes Paulus kedua. Saya mengambil serius sekali karena saya punya anak satu laki-laki, sekarang umur seperti kalian. Saya maunya anak saya ini kalau memang dia meninggal, dia mati, biar Tuhan yang panggil lah. Jangan sampai ada yang mati karena digenosida. Saya tidak mau. Jadi saya bagaimanapun tetap konsen. Saya berjuang dengan Pak Jokowi, dengan Pak Jimna Sediki, dengan Pak Mahfud MD, dengan Pak Hafid Abbas. Mereka mendukung saya bagaimana caranya supaya kita basmi narkoba ini. Itu narkoba, obat-obat terlarang, bahan makanan, minuman berkimia ini. Jokowi presiden tidak salah. Nanti sebentar ganti lagi presiden lagi, presidennya tidak salah. Yang salah itu sistem. Sistem kita ini salah. Makanya narkoba ini dari tahun ke tahun dia bukan mengurang, dia merajalela, makin merajalela. Bahkan sekarang kan kamu lihat sendiri, makanan minuman berkimia sekarang beredar bebas di luar. Instan semua. Iya, instan. Kita makan, maaf ya, saya selama lebih dari 15 tahun jadi pembantu rumah tangga. Saya tahu persis. Ya, kita minum hari ini, teman-teman bos saya juga minum. Ya. Ya, mungkin bos langganan, bos karmawan semua minum semua, makan juga sama makan. Tapi ada beda. Bedanya di mana? Kita makan minum habis kita tidur kan. Kalau mereka yang boleh dikatakan sudah mapan, yang boleh dikatakan kalau mereka orang-orang Malaysia, orang-orang Singapura, Brunei dan mereka kan masyarakat makmur toh. Mereka kalau makan habis minum penawar racun. Penawar racun ini mahal loh. Anda makan mie satu bungkus berapa? 3.000 kan? 3.000 rupiah penawar racun. Habis makan mie sebungkus, Anda harus, supaya jangan sampai Anda kena penyakit, kanker, apa segala macam, Anda harus minum penawar racun yang harganya 1 butir 60.000. Anda mau tidak? Iya. Kalau Anda tidak mau minum itu, ya tunggu waktu saja. Kapan Anda kanker? Kapan Anda darah tinggi, kapan Anda mau mati muda? Saya tangkap itu yang bilang itu penawar racun itu dari bahan-bahan kimia itu punya bukti konkret begitu, sampai Om Agus sampai bilang itu ada racun segala macam. Ada obat penawar racunnya itu. Om Agus dapat itu dari mana, maksudnya informasi tentang itu? Penawar racun itu karena saya selama 15 tahun saya hidup dengan orang-orang kaya. Jadi ketika mereka makan, saya juga makan, ya saya sering dikasih itu. Kita habis pesta misalnya di luar, minum ini. Berarti ini berdasarkan pengalaman Om Agus ya, berarti bukan tipe teman. Anak saya juga, saya punya anak saya kan dulu masih kecil, 2007, kelahiran 2007. 2010 itu hampir mati di RKZ, rumah sakit Surabaya, RKZ Surabaya. Itu karena keracunan makanan jajan.
makan mie, makan apalah, jajan. Namanya anak kecil kan kita meminta apa kita kasih tahu. Iya. Ternyata panas dingin saya bawa ke dokter. Di dokter pas tangan dokter, anak ini pingsan. Dokter berupaya supaya anak ini bisa sadar kembali cara bagaimana pakai setelah apa segala macam. Akhirnya sadar tuh anak saya. Begitu sadar, saya interogasi sama dokter. Kamu kasih makan apa ini? Saya bilang sudah. Oh, kasih makan ini, makan ini. Oh, saya dimarahin sama dokternya. Tidak boleh itu. Ini beracun itu. Anak kecil tidak boleh kasih begitu. Kalau begini ini, saya mulai, wah ini ternyata ini, waduh. Saya mulai pikir berulang kali. Akhirnya saya mulai rencanakan bagaimana saya harus keluar untuk aksi demo ini. Iya. Begini Om Agus nih sangat mengkritisi ya, maaf untuk di daerah Jawa atau tentang itu masalah-masalah isu itu, sampai nekat sekali bakar mobil untuk aksi demo tunggal. Apakah Om Agus ini ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu di belakang Om Agus? Mungkin bisa dijelaskan? Apakah ada orang-orang yang mungkin dibayar Om Agus dibayar untuk melakukan aksi heroik itu? Apakah ada? Sama sekali tidak ada. Kenapa saya mempertahankan demo tunggal? Saya tidak mau bergabung dengan teman-teman lain untuk mengajak untuk gabung sama-sama demo rame-rame, tidak. Karena saya berusaha untuk mempertahankan idealisme saya yang saya tanamkan dari sejak saya kuliah hukum di Unika Kupang. Saya tidak mau saya punya idealisme itu dirusak. Makanya saya tetap mempertahankan saya punya idealisme dengan demo tunggal sampai hari ini. Jadi tidak ditunggangi siapapun ya? Tidak ditunggang oleh siapapun. Itu sudah pasti. Termasuk kemarin saya demo tunggal di Kota Bejawa sini. Anda yang boleh saksikan di dinas kehutanan itu. Saya protes tentang kerusakan lingkungan. Termasuk lereng hutan lindung lereng Gunung Nerie, ya. Kerusakan hutan lindung lereng Gunung Nerie mengatasnamakan untuk pembangunan Kabupaten Ngada untuk pembangunan, sehingga menyebabkan kami diterpa bencana alam banjir bandang 2021 kemarin. Itu gara-gara apa? Gara-gara program Pantai Lila Paris, proyek Kebon Jaya yang 100 miliar yang mubazir itu. Itu. Kemudian ada kerusakan Gunung Inelika itu. Soa. Di Soa atau? Di Bejawa ini. Iya. Di Bejawa ini itu kerusakan parah itu. Tambang pasir itu boleh dikatakan itu merusak itu. Itu jadi ATM-nya pejabat-pejabat semua itu, termasuk DPR semua itu ATM-nya mereka itu. Itu saya minta kemarin demo saya itu, demo di Kabupaten Ngada, demo terburuk selama 12 tahun saya demo itu, demo terburuk di Kabupaten Ngada ini. Tuntutan saya hanya mau ketemu dengan Kapolda NTT. Saya ingin bertemu langsung Kapolda NTT supaya meninjau langsung TKP di hutan lindung Gunung Nerie, kemudian kerusakan gunung berapi Inelika itu yang menjadi ATM-nya para pejabat itu. Sampai-sampai saya berontak saya dipukul, dihajar di sana. Dihajar di sana? Oh iya. Anggota kepolisian? Dianiaya oleh anggota kepolisian atau masyarakat? Tidak, oleh oknum. Yang saya sayangkan itu, kenapa saya tidak dihukum saja? Kenapa harus dipukul? Ini bukan, kita kan sudah negara hukum. Kita negara hukum, no. Kalau saya salah benar, ya saya dihukum. Bukan saya dipukul. Iya. Dan yang lebih saya sayangkan sekali, berkas-berkas mafia hukum, ya dokumen-dokumen mafia hukum, pernyataan kepala dinas, pernyataan kepala desa tentang kerusakan alam itu,
kemudian dokumen-dokumen penting termasuk KTP saya, rekomendasi Komnas HAM, KPK semua itu dimusnahkan semua. Itu kemarin hampir saya demo heroik di sana. Itu hampir. Kalau saya tidak ingat briefing dari Mabes Polri 12 tahun lalu, itu kantor saya bakar itu. Saya tidak bakar mobil, saya pasti bakar kantornya. Iya. Karena saya terlalu jengkel itu. Karena saya demo untuk saya tuntut saya mau ketemu Kapolda supaya tinjau itu kerusakan lingkungan yang Gunung Nelika sama Eneri itu. Kenapa saya dipukul? Kenapa berkat saya dimusnahkan? Apakah saya ini teroris? Apakah saya ini aliran sesat? Ya kalau saya begitu, saya dihukum satu. Kenapa saya harus dipukul? Ini demo terburuk. Tahun ini. Iya. Lalu Om Agus, kenapa Om Agus bisa memilih aksi demo ini nih? Om Agus lebih memilih naik tower, naik papan reklame maupun sutet. Om Agus tidak di atas begitu. Kenapa Om Agus bisa memilih untuk Terus gini, terus Om Agus kalau kalau rasa buang air besar itu bagaimana itu? Karena orang penasaran kok berhari-hari di atas, makannya bagaimana? Bisa dijelaskan? Itu yang sehingga orang yang mungkin kemarin sampai pukul saya itu mungkin pikiran seperti Anda juga. Oh ini orang sesat ini. Oh ini orang gila ini. Mungkin pikiran begitu. Si demonya naik tower. Ya. Tapi begini, saya bisa naik tower itu sebenarnya itu suatu pilihan terbaik untuk saya. Saya akan menjaga keselamatan saya. Saya juga takut mati loh. Di atas takut mati ternyata Tidak, saya yang di bawah saya takut mati. Oh, dia di bawah takut mati. Saya takut mati. Di bawah kan sering dihajar orang, dilempar batu. Di atas. Daripada saya mati konyol di bawah, mending saya naik ke atas. Malah orang itu alas saja. Orang malah kebalik. Naik ke atas kamu mati jatuh aja. Kalau di bawah saya mati saya. Kalau saya dihajar orang bagaimana? Apa saya kan dia betul nggak kerja rame-rame oke saja. Oke saja dia betul. Oh ya benar juga. Iya. Jadi itu satu pilihan. Bagaimanapun waktu itu kena pak polisi yang saya tidak mau sebutkan namanya lah. Pokoknya mereka yang di Jakarta itu memberi masukan, bukan mengajar saya untuk naik tahu, tidak. Hanya memberikan saya masukan supaya demo yang cerdas, yang bagus, yang bagaimana begitu. Akhirnya saya memilih demo itu dari sekian pilihan. Ya. Om Agus nih ada positifnya, ada negatifnya menurut saya. Boleh. Saya harus kasih tahu sebagai kami anak-anak muda ya. Iya. Om Agus naik tower tuh kalau seandainya suatu saat nanti ada adik-adik yang rasa putus asa, frustasi tentang keadaan ekonomi sekarang dan mengikuti jejak Om Agus, dan toh akan terjadi kecelakaan di tower, bagaimana? Om Agus mungkin bisa menyampaikan apakah Om Agus benar yang Om Agus buat? Apakah Om Agus rasa bersalah untuk adik-adik penerus kayak kami anak muda sekarang? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau demo seperti yang saya jatuhkan pilihan saya, demo tunggal Panjat Tower ini, itu karena saya sudah merasa boleh dikatakan sudah pas dengan saya punya hati, dengan saya punya pemikiran semua cocok dengan saya. Jadi makanya jangan sampai ditiru, ada tiru. Saya kena sangat berbahaya, apalagi di Sutet Salur Utama, tegangan SH tinggi itu luar biasa. Telkomsel itu radiasinya besar. Jadi harus berpikir berulang-ulang. Tapi kalau misalnya Anda punya keinginan, punya tuntutan, punya alasan, saya kira kalau misalnya
sebagai anak-anak muda yang punya cita-cita besar atau punya keinginan besar, tidak apa-apa. Kalau saya naik bisa sampai 15 hari Oktober, bertahan di Oktober, ya mungkin Anda ya tidak perlu 15 hari, mungkin 1 hari, mungkin 2-3 jam. Intinya yang terpenting Anda bisa viral, itu saja. Visi misi Anda bisa tercapai. Itu. Karena pengadilan masyarakat itu butuh apa? Pembuktian dari media massa. Jadi polisi, tentara, hakim, jaksa hanya takut dengan wartawan, takut dengan media, takut dengan Anda ini yang buat media ini. Jadi Anda mau panjat Oktober kali berbesar terlalu lama. Kalau seperti Anda yang bodikan anak-anak muda, ya cukup di tempat-tempat ramai ya 5-6 jam di Oktober, ya tinggal di Oktober. Nanti soal keamanan itu urusan polisi yang ngatur, polisi Pol PP itu bertugas, mereka terima gaji. Iya, tugas mereka. Kami netral, kami tidak ada maksud tertentu ya, kami netral. Jadi ini juga untuk supaya teman-teman tahu, jadi yang baik ambil, yang negatif ditinggalkan. Kami netral, kami tidak ada tujuan tertentu. Oke, lanjut Om Agus. Lalu ini Pacing. Lalu Om Agus, Om Agus naik tour ini sedikit pertanyaan konyol juga nih. Iya. Seperti yang disampaikan oleh rekan. Boleh, mau konyol, mau apa silakan. Om Agus ini sudah di atas tower jauh nih. Ini permisi Om Agus, ini Om Agus kalau mau, ini orang kami juga pikir ini Om Agus di atas ini cara WC-nya bagaimana, cara makannya bagaimana, itu pikir-pikir bagaimana Om Agus di atas. Saya itu kalau tidak makan 40 hari sudah pernah. Saya itu 40 hari mau makan di dalam lapas Ende. Ini di dalam lapas Ende loh, dijaga sama sipir ini. Itu saya mau makan 40 hari. Hanya gara-gara tuntut air minum. Karena di lapas Ende tidak ada air minum. Saya tuntut lapas Ende, pokoknya harus ada air minum. Kalau mau penjarakan saya harus ada air minum. Kalau tidak, biar saya mati. Hanya waktu itu 2015 kemarin Bupati Ende terpaksa dia masuk penjara lapas Ende, dia bantu sumur bor lapas Ende. Itu terjawab. Itu saya demo 40 hari tidak makan. Kalau naik Oktober cuma 15 hari tidak makan, buat saya itu hal biasa. Yang terpenting ada air. Air aku habis pun kalau ada hujan itu bisa memperpanjang saya dari Oktober. Tak ada betul lagi. Iya, saya akan minum dari air hujan. Kalaupun nanti misalnya, jadi kalau misalnya saya naik Oktober tidak perlu saya bawa makanan berat-berat atau minuman banyak-banyak, tidak perlu. Seperti kota Jawa sini, kan di sini kan sering hujan. Ya saya bawa air 1 botol, saya bisa bertahan 15 hari, 30 hari pun bisa. Lalu Om Agus, selama Om Agus naik tower itu berapa lama Om Agus di atas? Maksudnya selama Om Agus paling lama lah di atas tower. Paling lama itu di Senen, pasar Senen itu kan pasar yang teramai 24 jam ya. Jadi di bawah selalu ratusan ribuan orang di bawah. Jadi selama 24 jam. Jadi sama turun takut. Saya takut tuh masa banyak kan. Takut juga. Jadi saya tetap bertahan di atas. Itu saya 15 hari. 15 hari itu pun saya boleh katakan itu setengah pingsan di atas. Pingsan karena sewaktu saya kena dehidrasi itu, kena kekurangan cairan itu, kena 15 hari tidak makan. Kemudian udaranya rusak juga. Sehingga waktu itu dari tower itu Suta itu ketinggiannya sekitar 60 meter. Jadi jam 12 malam saya merasa sapinya nafas sudah hilang muncul. Jadi saya sudah mulai pingsan, mulai agak pingsan waktu itu, mulai pingsan, rasa dia pingsan. Saya terpaksa turun. Posisi saya dalam pertengahan ketika 30 meter, saya tidak sadar lagi waktu itu. Saya tidak sadar. Sadarnya saya setelah saya masuk di rumah sakit Cipto Mangunkusumo.
Di sana pun saya waktu itu saya hanya bisa lihat, bisa dengar, tapi tidak bisa bergerak. Itu saya punya nadi semua ini sudah tidak fungsi lagi. Waktu itu saya sama dokter jam 12 malam sama dokter perawat, wah ini orang sudah meninggal, ini orang sudah ini, tidak nadi lagi, nadi sudah tidak fungsi lagi. Tapi waktu itu untung ada dokter bilang, kalau nadi tidak fungsi, coba kamu cari di kaki. Akhirnya waktu itu dokter langsung ambil air sendiri, saya diinfus di kaki. Diinfus di kaki, akhirnya saya sadar kembali. Saya dirawat selama 6 bulan di rumah sakit Cipto itu. Kemudian saya selanjutnya diteruskan di panti Tresna Weda 5 Cengkareng selama 6 bulan itu. Saya pulih kembali, kemudian sana lagi tower di itu masih dalam perawatan itu. Saya kabur dari situ, Kabur dari rumah sakit. kabur dari panti itu, sana lagi tower di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Waktu itu saya tuntut Komnas HAM supaya jemput saya waktu itu, tapi justru Pak Jokowi sendiri yang mau datang jemput. Saya waktu itu saya tetap tidak mau. Saya berusaha minta Pak Jokowi supaya datang ke Komnas HAM. Ternyata Pak Jokowi datang ke Komnas HAM baru saya turun. Waktu itu saya tuntut supaya segera menutup waktu itu tuntutan saya menutup semburan lumpur gas bumi di Mataloko, karena waktu itu kan lumpur keluar terus kan mungkin intinya. Jadi saya minta itu akhirnya ditutup. Om Agus yang melakukan hal-hal seperti itu tuh, waktu Om Agus pulang ke rumah itu keluarga marah-marah begitu, bilang bikin malu keluarga, bikin begini keluarga, segala macam. Hari keluar tidak nyaman. Itu Om Agus pernah rasakan tidak? Iyalah, mungkin Anda juga, bukan cuma keluarga saya, mungkin kalian juga. Karena sekarang kalian ketemu dengan saya tidak, tapi sebelum kalian ketemu dengan saya pasti juga kalian juga sama. Yang pastinya 98% rakyat Indonesia pasti mikir saya gila. Benar. Pasti pikir saya gila. Iya. Cuman 1% orang-orang Indonesia yang bilang saya ini orang benar, orang pejuang. Ya itu, ya seperti termasuk keluarga. Tidak, keluarga saya tidak. Ya itu golongannya ya Pak Jokowi, Pak Jimna Sediki, Pak Mahfud MD, Pak Hafid Abbas, mereka itu pejabat. Oh ini orang pejuang. Mengakui. Itu 1%. Kalau 1% lagi itu miliknya Tuhan. Jadi 98% dari Indonesia pasti pikir saya gila. Termasuk Anda juga, saya yakin. Om Agus sudah naik berapa tower untuk sampai sekarang ini? Sampai naik tower? Aduh, kalau Anda hitung, saya menulisnya lupa. Nah, tower di mana sesuatu. Buramnya berapa lah, buramnya? Jadi kalau Anda lihat di YouTube Anda, di HP Anda itu, kalau ada 50 tower yang ada di YouTube, berarti saya punya tower mungkin sudah 70-80. Berarti bisa masuk rekor muri itu tuh untuk di Indonesia. Mudah-mudahan. Jadi ada tujuan di sana sebenarnya ya, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Tapi kan saya kendalanya sekarang KTP saya sekarang tidak ada, sudah dibakar sama Pak. Ya mudah-mudahan bisa dibuat lagi lah. Kalau tidak, karena mereka takut nanti saya naik lagi katanya. Berarti sekarang itu identitas makanya saya minta nanti besok atau lusa kalau saya naik tower lagi, saya minta Pak Jokowi kembalikan KTP saya. Iya. Supaya saya bisa aksi demo dan saya bisa ikut pemilu. Kalau tidak, saya tidak bisa ikut pemilu ini.
Kemudian saya bisa sampaikan tahu itu yang lebih sesat lagi. Kalau pemilu sih saya bisa bisa tunda mungkin untuk pemilu 5 tahun lagi baru saya ikut. Tapi kalau Oktober maksudnya ini besok lusa sama naik lagi gitu. Baik teman-teman, di akhir perjumpaan kita kali ini ada kata-kata motivasi untuk anak-anak ngada atau anak-anak di luar sana, untuk mungkin Indonesia kalau semuanya nonton, mungkin dari Om Agus. Kata-kata saya, motivasi saya untuk anak-anak muda, saya ini boleh katakan kalau orang bilang aksi demo tunggal Panjang Tobar di dunia ini mungkin cuma saya. Jadi buat saya memang seperti aksi demo tunggal ini, anak-anak muda zaman sekarang dengan teknologi yang begini maju ini, bukan zamannya lagi untuk demo beramai-ramai. Karena semuanya itu butuh waktu, butuh tenaga, pikiran, segala macam, menyita banyak semua. Gitu. Jadi jangan takut dalam demo tunggal. Demo tunggal ini dan tidak perlu berhari-hari seperti yang saya lakukan ini. Mungkin 2-3 jam yang terpenting kan. Visi misi Anda, visi misi kita yang ada di daerah kita bisa terbola, bisa tersampaikan. Jadi jangan takut dengan itu. Jadi karena bagaimanapun juga bangsa ini, masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak muda. Ya, terutama sekarang ini yang perlu kita tekankan ini anak-anak muda nih. Di mana-mana, di Aceh, di Papua, di Ngada sini, kita tetap konsen dengan basmi narkoba. Karena narkoba ini masa depan bangsa, anak cucu kita itu di narkoba ini. Obat-obat terlarang, makan minum, yang jual bebas di pasaran yang begitu derasnya. Ini genosida semua ini. Jadi harus konsen. Setiap daerah di seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama dengan Pak Jokowi Amin ini, kita galang sama-sama untuk basmi narkoba ini, obat-obat terlarang, bahan makanan minuman berkimia ini. Itu yang penting. Ya, Pak Iko, silakan. Terima kasih Om Agus sudah hadir bersama kami di Arista Podcast. Harapan kami dan juga penonton setia Arista Podcast, semoga Om Agus tidak melakukan aksi-aksi yang membuat masyarakat khawatir. Semoga kami dari Arista Podcast menjadi media untuk menyampaikan cerita, keluh kesah, dan lain sebagainya. Kami siap. Oke. Juga kita dari Arista Podcast, Arista Family, ada sedikit bingkisan oleh-oleh untuk dibawa pulang. Terima kasih. Kiranya Om Agus menerima. Di sini ada voucher, ada gunting rambut dari laki-laki endik. Mungkin Om Agus rasa kurang ganteng atau apa, bisa biar nanti sepakat mungkin ya. Kalau Om Agus mau naik lagi tuh kena ganteng benar juga. Itu nanti Om Agus sudah datang di laki-laki endik, bukan barbershop. Terus ada voucher cucian juga dari jenis laundry saudara kita Hendra Tambus. Ada kopi cuci gratis juga di 5 kilo ya, 5 kilo di jenis laundry. Letaknya tuh di depan Virgo itu dari Pangkas sampai itu satu tempat di situ. Ini kiranya Om Agus mau menerima ketulusan kami ini. Harusnya ini salah bingkisannya itu. Harusnya kalian hadiah saya bukan itu, sabuk pengaman.
Karena saya ini kalau nggak tahu aduh, pakai tali rapi apa gimana bisa? Oh iya, kan ini kan ada Sapu pengaman dari apa pemadam kebakaran atau dari Basarnas itu minta mereka. Karena kalau saya minta mereka tidak kasih. Nah, ya oke. tapi Terima kasih Pak. mungkin Om Agus terima ini dari Ya. sederhana tapi benar-benar Terima kasih. Ya. Terima kasih, Oke, Bos. Ya. Sukses. Oke. Terima kasih teman-teman yang di belakang layar. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. Pantau terus channel YouTube kami Arista Podcast dan TikTok Arista Podcast. Oke, bye bye semuanya. Om Agus.